warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Ayu Septiani. Nomor pokok mahasiswa 2001 03 0030, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A. Baik, saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas eksperimen sains, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya memasuki materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, di sini saya akan menjelaskan pengertian makhluk hidup terlebih dahulu. Jadi, pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bergerak, kemudian berpindah tempat, kemudian merespon perubahan diri dari lingkungannya. Nah, itu tadi pengertian dari makhluk hidup. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama, yaitu bernafas. Nah, bernafas adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada bergerak. Apa sih bergerak dalam pengertiannya? Jadi bergerak berdasarkan posisinya dibedakan menjadi 2. Yang pertama gerak pasif. Nah, gerak pasif ini gerak tetapi di tempatnya. Seperti tumbuhan bergerak di tempatnya, tidak berpindah tempat. Nah, untuk bagian kedua yaitu bergerak aktif. Bergerak aktif itu berpindah tempat dari tempat yang awal ke tempat yang lain. Contohnya burung terbang. Kemudian ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Nah, sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata ini. Jadi, peka yang diperoleh atau yang dimaksud dalam peka terhadap rangsangan ini yaitu bisa bentuk beragam seperti suara, terus gelombang cahaya, kemudian aroma, kemudian sentuhan kasar atau sentuhan fisik, kemudian suhu. Ciri yang keempat adalah membutuhkan makanan. Nah, jadi yang membutuhkan makanan itu tidak hanya manusia, tetapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Kenapa hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan? Nah, membutuhkan makanan atau makanan dalam tumbuhan dan hewan ini dapat membantu memberikan energi dan nutrisi yang ada dalam tubuhnya. Kemudian ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, di sini siapa yang tahu tentang pengertian tumbuh? Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari tumbuh. Nah, tumbuh yaitu bertambahnya ukuran, kemudian tinggi dan berat makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian berkembang. Nah, apa sih berkembang itu? Jadi, berkembang itu adalah proses menuju kematangan fungsi organ, kemudian yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Kemudian ciri yang keenam adalah bereproduksi. Nah, jadi di dalam hewan dan tumbuhan itu juga mengalami bereproduksi atau reproduksi. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk melestarikan generasinya. Jadi, pada hewan dan tumbuhan juga itu salah satu cirinya yaitu bereproduksi. Ciri yang ketujuh yaitu beradaptasi. Jadi, hewan atau tumbuhan itu harus mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri
dari lingkungannya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu ada ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Jadi di dalam hewan dan tumbuhan juga itu pasti yang namanya membutuhkan makanan atau makan itu pasti dia akan mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini adalah ekskresi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ada 6. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada divisio atau filum. Nah, divisio dan filum ini cirinya dilihat berdasarkan bentuk dan ciri-ciri hewan dan tumbuhannya. Yang selanjutnya yaitu ada genus atau marga atau nama ilmiah. Nah, jadi misalnya di dalam nama ilmiah singa dan harimau itu jika singa nama ilmiahnya adalah Panthera leo dan harimau adalah Panthera tigris. Nah, jadi genusnya itu adalah Panthera. Kemudian ada spesies. Nah, spesies ini dapat dilihat atau cirinya berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian ada ordo. Nah, ordo ini pengelompokan hewan dan tumbuhan berdasarkan cirinya. Kemudian yang terakhir ada famili atau familia. Nah, famili atau familia ini cirinya itu berdasarkan suku atau kekeluargaan. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.